Ya, ini adalah akun resmi Twitter dari fraksi PKS DPR RI. Ya, dimulai dengan sebuah kalimat yang sifatnya provokatif, yaitu Israel diboikot berulang kali di pentas olahraga. PKS tolak keikutsertaan Israel di Piala Dunia Sepak Bola U20 dan ditambahi dengan kata-kata provokatif lagi, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, dan ditambahkan di sini keterangan ya, Indonesia konsisten dengan sikap menolak penjajahan. Negara lain pun sudah melakukan. Ya, ini artinya kayaknya PKS ingin menggelurakan penolakan terhadap kesebelasan Israel yang akan bertanding di Indonesia. Ya, kalau dipikirkan namanya olahraga ini sifatnya netral dan yang penting adalah menjunjung tinggi sportivitas, bukan istilahnya jangan dipolitisir gitu ya. Ya kalau dipolitisir ya namanya nanti tidak ada sportivitas dalam olahraga itu. Nah, ini adalah poin-poin yang diungkapkan atau diutas oleh fraksi DPR RI PKS di media sosial Twitter. Jadi dengan kata-kata pembuka yang provokatif juga. Ya. Jadi ini poin pertama ya. Ini adalah poin pertama. Ini saya lihat dari ini posternya. Jadi poster dari poster penolakan dari fraksi PKS DPR RI ya. Ini posternya. Ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poin yang disampaikan oleh PKS, tapi ini adalah semacam flashback gitu ya. Semacam flashback jadi peristiwa pertandingan internasional di mana Israel ditolak untuk hadir dalam event olahraga tersebut ya. Nah, ini sekarang ini yang poin yang pertama ya. Jadi PKS ini langsung membuat kesimpulan bahwa tidak ada satu negara mayoritas muslim, yaitu Turki, Mesir, Indonesia, dan Sudan yang mau bertanding dengan Israel pada kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 ya. Kalau kita bicara waktu, timeline waktu di sinilah tahun 58, di mana pada masa itu pasca Perang Dunia Kedua, perseteruan antara blok barat dan blok timur itu masih menguat. Dan saat itu Indonesia adalah negara yang mengambil sikap netral dan bebas aktif. Ya. Dan disitu memang Indonesia menyikapi berdirinya negara Israel dengan tidak mengakui. Nah, tapi seiring dengan waktu, kalau kita bicara Turki di sini, Turki itu adalah salah satu negara yang awal justru mengakui kemerdekaan Israel. Tapi ini tidak pernah diungkap oleh PKS. Ya. Kalau sampai ketahuan konstituennya kan mereka kecewa. Ternyata Turki yang selama ini menjadi panutan PKS itu ternyata justru sudah mengakui kemerdekaan Israel setelah beberapa tahun Israel merdeka. Bahkan Turki itu punya hubungan dagang yang erat dengan Israel. Kemudian Mesir. Mesir meskipun pernah berseteru hebat dengan Israel, tapi setelah peperangan bertahun-tahun akhirnya Mesir juga berangkulan dengan Israel. Bahkan lebih banyak keuntungan yang didapatkan oleh Mesir ketika mereka melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Ya kita nggak usah bicara Sudan lah, Sudan negara yang tidak begitu kuat. Gitu ya. Nah ini juga nomor 2 ya. Jadi PKS mengatakan bahwa Korea Utara juga memboikot timnas sepak bola Israel dengan menolak bertanding pada kualifikasi Piala Dunia tahun 70 zona Asia Oseania. Ya kalau ini wajar. Dulu kan Korea Utara itu blok timur. Dan dunia juga tahu bahwa Israel itu adalah anak emas dari Amerika yang merupakan pengkot negara blok barat. Ya ibaratnya ini adalah sebuah perlawanan terhadap keangkuhan Amerika dan kawan-kawan pada masa itu tahun 70-an, di mana perang dingin masih istilahnya berlangsung hebat ya. Nah ini yang ketiga, Israel dikeluarkan dari AFC pada tahun 74. Kuwait dan sejumlah negara Arab Muslim mendesak
Hal ini terjadi dalam rapat terbuka AFC menggelar voting bersejarah. Hasilnya 17 negara mendukung Israel dikeluarkan, 13 menolak dan 6 abstain. Nah, sekarang kalau ini dilakukan voting lagi di AFC, ternyata yang dulu menolak Israel ternyata sekarang tidak lagi. Ya buktinya Israel masuk lagi sebagai anggota AFC. Jadi negara Arab dan Muslim yang menolak dulu hari ini tidak melakukan tidak menolak lagi. Kemudian yang keempat ya, pada tahun 62 di Jakarta, Israel juga ditolak dalam Asian Games di Jakarta. Nah ini memang ya berkaitan dengan sikap Presiden Soekarno pada saat itu memang secara teguh membela kemerdekaan Israel. Tapi kan sekarang ini juga di Palestina sendiri sudah ada otoritas negara Palestina yang kalau kita perhatikan sebenarnya antara Israel dan Palestina ini sudah masing-masing sudah mempunyai teritori tersendiri. Tapi kalau kita tarik ke belakang sejarah histori di Palestina ini ya pasti akan berlarut-larut gitu kan. Karena kalau kita berpikir pada sejarah, bukti-bukti sejarah, memang tanah Palestina itu adalah milik Israel. Tapi juga konteksnya hari ini tidak bisa seperti itu juga. Karena kan di Palestina itu sekarang dihuni tidak hanya oleh orang Israel, tapi juga sebagian besar adalah orang-orang Arab. Jadi kita ketahui juga bahwa penduduk Palestina itu adalah 80% adalah Muslim, tapi juga ada penduduk yang beragama lain seperti Kristen, Katolik, kemudian ada juga yang beberapa kepercayaan yang sudah tumbuh sebelum ada Islam di sana. Ya. Ini yang kelima ya. Pada Asian Games pada tahun 1974 di Teheran, Israel mengalami semi boikot. Ya kalau ini wajar lah kan. Israel ini kan memang menjadi musuh bebuyutan dari Iran sampai hari ini. Meskipun negara-negara di Timur Tengah itu sudah ibaratnya diam-diam bergandengan tangan dengan Israel, tapi sekarang ini kan yang masih gemas terhadap Israel hanya Iran. Sementara Iran sendiri tidak begitu akrab dengan negara di Jazirah Arab juga. Karena sebenarnya kan Iran itu posisinya bukan di Arab, tapi diarabkan setelah Islam masuk ke sana. Kemudian yang keenam ini tahun 78 di Bangkok, Thailand, Asian Games tahun 78. Pemboikotan pun dilakukan, terjadi pula pemboikotan, tapi mereka tetap bisa melakukan pertandingan di sana. Nah ini yang bertujuan menarik ya. Ini ya. Israel tidak dilibatkan dalam Dewan Olimpiade Asia yang dibentuk pada tahun 1981 jelang ASEAN Games di 1982 di India. Ya, intinya ini kan masih tahun-tahun 80-an di mana saat itu dunia masih bergejolak oleh perang dingin. Negara-negara Blok Timur dan negara-negara Islam banyak yang menolak Israel ikut bertanding dalam beberapa event yang diselenggarakan di negara mereka. Tapi kalau Blok Barat, negara-negara Amerika dan kawan-kawan, itu biasanya Israel mendapatkan tempat untuk ikut bertanding. Nah, sebenarnya sikap dari negara-negara dunia terhadap Israel saat ini sudah berubah, tidak seperti di masa-masa lalu. Karena memang perpolitikan dunia sudah tidak seperti dulu yang sifatnya hitam putih, tapi sekarang sudah lebih cair karena negara-negara dunia juga memahami bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa berkomunikasi atau bergandengan tangan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk Israel. Apalagi Israel ini satu negara walaupun kecil tapi mempunyai pengaruh hegemoni yang sangat kuat di dunia ini, karena sebagian besar perputaran uang di dunia ini dikuasai oleh para bankers-bankers keturunan Yahudi. Kemudian juga perusahaan-perusahaan teknologi dunia sekarang juga dikuasai oleh keturunan-keturunan Yahudi. Tentunya ini sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak ya. Ya kalau kita menolak mereka kita rugi sendiri ya. Karena banyak license teknologi sekarang ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan Israel. Itu adalah satu fakta.
Ya meskipun Cina boleh memproduksi banyak peralatan elektronik, tapi teknologi yang dipakai oleh Cina itu sebagian juga menggunakan lisensi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi dari Israel. Nah, dan ini tidak bisa kita pungkiri bahwa Israel adalah negara yang kecil tapi kuat dan punya pengaruh besar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tanggapan dari netizen. Ini yang pertama dari Manggu Bumi pada tanggal 8 Maret ya. Menanggapi postingan dari fraksi DPR PKS, dia mengatakan begini, hubungannya apa? Hanya sekedar klub saja, Israel ditolak. Kalau dubesnya Amerika disambut, lah kan gila. Dan ini Info mengatakan bahwa ini baru logika waras. PKS lebih suka bersahabat dengan Amerika Serikat, sekutu terkuat Israel dan musuh besar Iran. Nih, dari Ian Bramasta, ini juga menarik ya. Kalau ngomongin negara Zionis Israel, partai ini nomor satu, ini lantang suaranya. Tapi di lain pihak, malah mengadakan pertemuan dengan negara pembela Zionis Israel, yaitu Amerika. Nah, ini ada ditutup dengan kata-kata yang cukup kasar ya. Partai munafik katanya. Nah, ternyata pasar-pasar dari PKS juga membela juga. Mereka mengatakan bahwa Zionis Israel negara penjajah. Nah, ini ungkapan-ungkapan kasar muncul lagi di terhadap merespon postingan dari fraksi PKS. Fraksi PKS blow on, jangan jadi panitia olahraga, otak dogol. Aduh. Nah, ini ada namanya siapa ini? Kalau ini cewek namanya Alfia Nifmataf ya. Dia mengatakan bahwa iya, gitu ya. Merespon itu dia mengatakan begini. Iya, tapi jangan akal ikut dihapus juga, main tolak-tolak aja. Padahal bisa dijadikan kesempatan untuk mediasi DLL. Ini menarik nih pernyataan dari Alfiania Nimaktaf ini. Jadi dia lebih logis dan realistis. Memang sebenarnya kita nggak bisa tolak-tolak gitu aja, harus berpikir secara diplomatis gitu, bukan hitam putih ya. Nah, ini biasa nih pendukungnya dari PKS. Komentarnya berbau-bau agamis ya. Banyak bener Ahlul Dajjal ngomen di tweet ini. Terus ini juga pendukung PKS nih. Banyak Yahudi yang komen. Dia dari mana dia tahu kalau yang komen orang Yahudi? Kan orang Indonesia semua. Nah, ini ada yang lebih sarkas lagi. Dia mengatakan, bacot lo, kalau tidak salah lo ini kan ideologi IM, Ikhwanul Muslim maksudnya. IM di Mesir dan beberapa negara Arab memasukkan sebagai golongan teroris. Nggak malu lo partai sapi selangkangan. Aduh, partai sapi selangkangan nih ingat Presiden PKS ketika tersangkut korupsi impor daging sedang berdua-duaan di kamar dengan seorang gadis. Beberapa peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu ya, pada masa Presiden SBY. Ini ada yang lebih bijak juga menyikapi, merespon bukan dari fraksi PKS ya. Perasaan ada deh riwayatnya Nabi tentang tata krama menerima tamu. Kalau nggak mau negara itu datang ke sini, ya jangan jadi tuan rumah. Tuntut untuk Indonesia mundurkan diri jadi host. Ini juga bijak mengatakannya. Tapi langsung ditanggapi sama netizen yang lain ya. Ini. Endingnya malah Indonesia yang di kick out dari FIFA. Ya, maksudnya kalau Indonesia menolak menjadi host ya, malah Indonesia rugi sendiri ya. Nah, ini ada juga singkat sentimen negatif juga nih.
Kalau RI konsisten anti penjajah, mestinya tolak Israel dalam Piala Dunia U20. Ya, ini juga ada cewek mengatakan, Menlu RI gimana Bu selaku yang ngasih izin? Ya, ada respon juga yang menarik di sini ya. Dia mengimbau dari pemilik akun Think Tank. Think Tank, dia mengatakan begini, ada 3 poin yang dia serukan ya. Yang yang pertama ya, boikot itu penceramah dengan doktrinnya yang radikal ya. Yang kedua itu boikot negara-negara yang mengekspor teroris dan terorisme katanya. Yang ketiga, boikot negara pembunuh masyarakat sipil dan intimidasi hak-hak perempuan. Ya, dia meminta agar Israel juga menyerukan 3 poin ini, tidak hanya rajin menolak atau mempolitisir konflik Israel-Palestina. Masih berkaitan dengan kedatangan dubes Amerika kemarin ke fraksi DPR RI PKS ya. PKS tolak tim sepak bola penjajah. PKS terima dubes negara penyokong negara penjajah. Siap laksanakan. Kalau ini satir. Ya, ini beberapa tanggapan dari netizen ya. Dan masih banyak lagi ya. Isinya ada yang negatif, ada yang positif ya. Tapi intinya lebih banyak yang menghujat daripada yang mendukung kampanye dari partai PKS. Ya, tadi itu adalah tanggapan atau respon dari netizen terhadap kampanye penolakan oleh fraksi PKS DPR RI. Ternyata lebih banyak yang menghujat daripada yang mendukung. Ya, semoga Mas bagikan bermanfaat.